Jadi kurang lebih surat itu sama kayak punya saya juga. Jadi emang ada rekomendasi dari kampus lah gitu bahwa itu suratnya sekaligus minta izin juga bagi mahasiswa ini untuk KKN di sini gitu. Ya. Terus lanjut wawancara langsung sekalian. Ya pertanyaan pertama itu gimana tanggapan jenengan terkait tentang COVID menurut jenengan niku COVID-19 niku kayak gimana gitu. Silakan. Ya, jadi COVID ini kita dengar ini sekira bulan Desember kita sudah dengar dari media ya. Jadi terus semakin hari semakin sering tampil di media ya berita ini. Dan seingat saya kan waktu itu di Indonesia sendiri itu pada saat itu ada Indonesia 1, 2, 3 itu ya tanggapan saya ini bukan hal yang baru ya, karena penyakit ini kan sekeluarga dengan SARS ya. Iya. SARS ini cuman SARS ini kalau di Indonesia tidak sempat menjadi pandemi ya. Jadi yang ada itu kan SARS ini di wilayah beberapa Asia Tenggara. Nah, di kita ini memang tidak sempat jadi pandemi, namun gejalanya itu mirip-mirip. Cuman yang ini katanya kan lebih pinter ya. Jadi yang COVID ini lebih pinter. Jadi memang lebih pinter lah. Pada saat itu tuh ada mahasiswa yang Indonesia yang kuliah di Wuhan itu ya. Itu kalau saya kan menyimpulkannya di situ memang sarang wabah tersebut pertama kali. Dan waktu itu di media ya, saya tahunya di media ya, itu sempat tegang ya. Jadi benar sekali Pak. Indonesia sempat tegang. Jadi kan bagaimana caranya ini. Jadi apalagi keluarga dari mahasiswa, orang tua yang jelas ya. Jadi begitu takutnya, begitu khawatirnya dengan virus ini memang benar-benar pada saat itu memang sangat menegangkan, sangat menakutkan. Namun pada saat itu Indonesia menurut saya itu sukses ya. Jadi dari pemulangannya ini sampai dia di Indonesia di karantina selama 14 hari. Pasca itu kan sudah dinyatakan negatif semua ya waktu itu. Jadi begitu suksesnya. Jadi kalau saya tuh karena apa? Dia itu dikeluarkan dari sarang. Bayangkan dari sarang ini kontaknya itu ya kan, kontaknya kan memang dari origin di situ ya. Nah di situ saya menilai itu sangat sukses. Jadi penanganan saat itu sangat sukses. Namun di luar dari itu ternyata memang tidak hanya yang membawa dari mahasiswa kita ya, ternyata mahasiswa bukan carrier waktu itu ya, tidak sempat menularkan sama sekali. Jadi dipantau dari pemerintah pusat, dari mana sih asal mahasiswa itu kan tersebar di beberapa pulau bahkan kan wilayah di Indonesia, tapi nyatanya di daerah-daerah tidak ada kasus. Justru yang kita tidak menyangka itu ternyata memang banyak ya di luar mahasiswa ini ternyata. Jadi di luar dugaan negara dengan hari demi hari yang semakin bertambah itu, yang sampai saat ini bahkan di lingkungan RT 41 Bandarlor sendiri sudah ada. Jadi ada namun tidak langsung ya. Jadi kasusnya di sini itu kalau yang di RT 41 khususnya ini memang di dekat sini. Jadi di wilayah RT 41 ini jadi ada orang tuanya itu dari Sidoarjo dibawa ke sini ya. Dibawa ke sini karena di sana itu nggak ada yang merawat. Jadi namanya anak itu pasti terpanggil bagaimana dilema sebetulnya dilema. Karena Sidoarjo memang zonanya zona merah Pak ya? Zona merah pekat ya. Di Surabaya Raya termasuk Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Nah, dia ini dari Sidoarjo. Nah,
ini memang begitu keluarganya ngabari ke saya shock waktu itu. Saya shock. Terus Jadi tanggapannya mungkin sampean tentang itu? jam Isya ya, telepon itu saya shock. Karena apa? Sebelum adanya kasus yang orang tuanya bawa ke sini, ya kita sebagai masyarakat Aman-aman. yang di Bandar Lor ini selain ya ada rasa aman, ada rasa antisipasi juga. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang di kita ini Masih untuk jalan ya Pak? partisipasi, terus mengantisipasi itu antara lain juga membatasi pergerakan orang terutama dari luar. Ini memang kita dibatasi. Jadi sempat dipasang portal. Di portal-portal Ya, di 1 dan 2 sempat dipasang portal itu memang semata-mata bukan kita itu menutup atau melarang orang, tidak. Jadi kalau makanya portal itu tertuliskan, jadi yang tidak berkepentingan sangat mendesak. Jadi kami harapkan untuk putar balik itu ya semata-mata itu. Jadi kan karena kita tidak tahu, jadi orang itu datang ini karena kan ada istilahnya orang tanpa gejala ini yang sulit dideteksi ya. Ya makanya caranya ya dengan itu aja sebetulnya, membatasi bukan melarang. Jadi kalau mungkin di tempat-tempat lain dengan kata-kata yang sangar, kata-kata yang itu ya memang mereka punya cara sendiri ya bagaimana untuk supaya wilayahnya itu tidak sampai istilahnya ada kemasukan virus itu salah satu caranya sebetulnya. Jadi kalau Berarti banyak ya Pak penanganan dari ya banyak. Jadi sifatnya kalau di lingkungan di lingkungan ini antara lain pembatasan itu, ya, pembatasan orang, terus pembatasan jam ya, itu ada juga, ada juga. Terus juga ada penyemprotan disinfektan di wilayah sini itu juga ada yang didukung oleh Bu Andayani yang kebetulan beliau saat ini masih menjadi anggota dewan di DPRD Kota Kediri ya. Oh, ini kita ya, tahu. Itu ada juga, beliau juga partisipasi dan respect ya jadi terhadap keadaan itu. Jadi kalau saya pribadi melihat COVID itu memang benar-benar ada. Jadi pertanyaan selanjutnya itu efeknya buat warga sekitar sini gimana, ataupun keluarga secara apa? Ya secara pribadi ataupun masyarakat di sini. Dampaknya gitu ya. Efeknya Efeknya gimana? gini, jadi COVID ini? karena memang ini benar-benar ada dan cuman tidak bisa dilihat mata ya. Ada tapi tidak bisa dilihat mata, tapi bisanya kan bisa terasa lah gitu loh. Jadi warga sini yang jelas mengendalikan diri untuk untuk keluar rumah itu memang mereka sudah membatasi karena memang di pikirannya ini rasa cemas, rasa takut itu sudah tercipta. Jadi memang sudah tercipta. Jadi itu memang harus ada ya. Rasa takut, rasa khawatir memang harus ada. Karena apa? Kalau tidak ada rasa takut dan khawatir itu malah justru bahaya. Malah ya menyepelekan Mbak ya. Iya betul. Yang menyepelekan itu malah nanti bisa menularkan yang lainnya. Nah, terus sekarang ini kan dengan adanya media yang masif seperti itu kan kita menjadi sulit ya membedakan antara informasi yang fakta sama yang tidak fakta. Ini kan menjadi sulit. Betul. Jadi makanya banyak sekali orang yang bilang COVID itu tidak ada, virus ini tidak ada. Konspirasinya banyak sekali Pak. Benar. Walaupun memang ada konspirasi seperti itu, tapi kita sebagai orang yang awam terhadap ilmu yang tinggi itu ya kita mengikuti aja untuk mengantisipasi protokol dari pemerintah ya, itu betul. dijalankan. Kita ngikuti aja. Ya, jadi kalau dampaknya secara ekonomi memang ya sangat terasa juga ya. Jadi sangat terasa. Saya sendiri sebagai orang yang bekerja di perusahaan swasta ini terdampak langsung. Jadi saya kan kebetulan di bidang transportasi, otomatis kerasa Pak iya ya. langsung benar-benar langsung. Kecuali kalau yang bekerja di ASN itu memang tidak secara langsung itu terdampak. Tapi kalau untuk yang swasta jasa itu terdampak langsung terdampak.
Setahu saya itu Pak, bis itu pernah berhenti Pak ya? Itu berhenti beroperasi gitu Pak ya? Ya otomatis sudah praktis. Jadi kalau saya ini untuk bis pariwisata ini berhenti praktis itu mulai Februari. Mulai Februari berhenti Pak ya? Iya, jadi Februari awal itu sudah banyak pemesan-pemesan yang sudah fix itu ya, sudah Batalkan semua. Iya, jadi sudah dibatal. Januari akhir itu sudah mulai orang ragu-ragu, ya akhirnya batal juga. Jadi mulai Februari sampai sekarang ini belum beroperasi Pak. Belum. Ada juga bis, ada saya lihat kemarin tuh bis apa gitu, tapi itu menerapkan PSBB gitu, jadi kayak kursinya tuh di setting gitu Pak ya. Ini yang kalau bis itu kan ada dalam trayek, ada yang tidak dalam trayek. Ini bedanya. Jadi untuk pengetahuan sampean aja ya. Kalau bis pariwisata itu tidak dalam trayek. Jadi kan memang kalau wisata ini bisa mengambil dari mana tujuan kemana itu bisa. Itu namanya bis pariwisata. Bis pariwisata ya. Kalau di Kementerian Perhubungan namanya tidak dalam trayek. Kalau yang dalam trayek ini kalau di Setiawan di tempat saya ini ada yang Kediri ke Bali. Nah ini dalam trayek, jadi terbatas. Jadi Kediri ke Bali saja, nggak bisa Kediri terus ke Jember atau ke mana itu nggak bisa. Jadi tujuannya antar terminal. Emang tujuannya ke situ. Iya, dia antar terminal. Nah, yang ini mulai Mei itu sudah kalau orang tidur itu sudah terbangun. Tadi belum langsung bisa jalan. Jadi ibaratnya kalau sampai tidur itu jadi nggak langsung masih loading. Iya. Loading dulu Pak ya, baru nanti geraknya nanti gitu setelah persiapan. Jadi sudah mulai jalan, namun memang persentasenya masih ya kalau di tempat saya masih 10% sampai 15%. Terus kan dari pemerintah kan mulai sekarang katanya mulai diterapkan new normal untuk PSBB, protokol COVID-19 itu untuk diterapkan biar ekonomi masyarakat itu biar tetap berjalan. Kembali lagi. Nah itu. Ya, jadi kalau pemerintah ini apapun keputusannya pemerintah kita harus sepakati ya, karena pemerintah ini siapa-siapa yang ditempatkan di pemerintah itu pasti orang yang sudah memenuhi kapasitasnya. Jadi namun namanya masyarakat itu pendapatnya berbeda-beda, ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa. Tapi pada dasarnya kalau saya mungkin prinsip nggak mungkin lah negara ini akan menyengsarakan rakyat, itu tidak mungkin. Karena apa, mereka beliau itu kan juga punya hati, punya nurani. Nggak mungkin lah dia membuat kebijakan itu terus akhirnya membuat rakyatnya untuk sengsara, rakyatnya untuk mati semua, itu tidak mungkin. Loh kenapa memilih? Nah ini dua pilihan kan, jadi kesehatan dan ekonomi. Iya. Bayangkan sama pilih yang mana itu kan nggak bisa sama itu. Siapapun Dua-duanya presiden, butuh Pak ya. iya. Dua-duanya Siapapun penting. presiden nggak mungkin memutuskan dengan mudah. Nah PSBB itu kan sebetulnya kan alternatif yang tengah. Gitu. Untuk menenangkan biar masyarakat ekonominya lancar, kesehatannya juga bisa terjaga gitu loh. Itu pun kan ditolak ya kalau orang berpikir, bagi yang orang yang secara ekonominya kecukupan itu pasti ditolak. Logikanya pasti gitu. Lebih milih aman kesehatannya, soalnya ekonominya sudah mampu gitu Pak. Kan gitu ya. Iya dulu juga gitu Pak. Jadi orang-orang yang selalu meneriakkan lockdown itu kebanyakan sih memang orang-orang yang ekonominya itu kelas menengah ke atas. Bener gitu. Makanya kalau namanya negara kan harus mikir semuanya. Nah itu kan tidak mudah. Makanya waktu itu Pak Presiden sempat itu kan menjelang puasa kan, jadi kan antara mudik dan pulang kampung itu dibedakan. Itu sebetulnya itu ya benar sebetulnya. Jadi kalau pulang kampung boleh. Kenapa pulang kampung boleh? Karena di tempat Jakarta itu dia merantau itu nggak ada kerjaan, sudah nggak ada pendapatan, tapi tiap hari makan. Terus siapa yang ngasih makan? Iya benar. Beliau bilang boleh pulang kampung karena kan sudah enggak. Jadi dia pulang ke kampungnya itu kalau biasanya orang kampung itu kan masih kalau untuk kebutuhan dasar. Ini kan seolah kan masih bisa mencukupi di orang tuanya, di saudaranya kan gitu kan. Tapi kalau di kota sana nggak ada yang ngurusinnya. Iya. Tapi pada saat itu saya tahu betul. Jadi kalau
terkait transportasi itu saya tahu betul. Jadi namun di lapangannya ini tidak didukung dengan petugas di lapangan. Jadi waktu itu memang sempat apa ya, panik, gaduh dan membingungkan masyarakat. Jadi banyak kan tadi sudah naik bis dipulangkan. Oh, udah Itu kan terlanjur nggak naik boleh. bis dan dipulangkan Nggak lagi. boleh kan? Oh iya. Nah, disitulah tidak ada sinkronisasi antara pusat dengan di lapangan. Ya, kalau ini memang ada politik atau gimana saya nggak ngerti ya. Harusnya yang kalau RI 1 sebagai presiden ngomong seperti itu harusnya kan didukung yang di lapangan. Ini sempat membingungkan masyarakat. Ini kalau menurut saya juga apa ya, memperburuk citra presiden juga ya. Ya, tapi itu kan sudah high level ya kalau kalau saya. Tapi kalau saya memaknainya seperti itu. Jadi kenapa boleh apa pulang kampung, tidak boleh mudik? Itu ya karena itu. Kalau mudik kan memang berbondong-bondong. Padahal itu kan belum saatnya mudik. Iya emang. Iya kan? Kalau mudik semua ya semua rata-rata pada pulang. Ya, Malah itu itu akhirnya malah ramai. Iya, ada masukan. Nah, terkait new normal yang saya tanyakan tadi, new normal itu memang jalan yang paling ideal menurut Jalan pemerintah. tengahnya. Jalan tengah supaya ekonominya jalan, terus kesehatan juga dijaga seperti itu. Karena kalau angkutan dibatasi seperti itu sebetulnya antisipasi ya. Iya. Antisipasi. Terus orang bepergian harus mengikuti tes. Kalau dulu yang namanya rapid test sebetulnya itu bukan indikator utama COVID, bukan sama sekali. Tapi paling tidak itu bisa memberikan pertanda. Karena kan gejalanya kan sama. Jadi flu biasa sama COVID itu gejalanya sama. Ada tipis. Ya, ada bersin, Iya, bersin batuk-batuk gitu ya. sebetulnya itu kan reaksi tubuh ya, jadi menolak virus sebetulnya itu sebetulnya memang mirip. Dan makanya kalau orang yang punya keluhan seperti itu sudah langsung dijas, apa penanganannya harus itu memang benar juga. Jadi supaya apa ya, supaya lebih bisa hati-hati. Betul. Itu kalau media berita seperti itu akhirnya sekarang ini di masyarakat memang ada rasa takut, atau memang ya ada benernya. Kalau menurut saya ada benernya, karena kalau tidak ada rasa takut lebih parah nanti penyebarannya lebih Iya. Kalau semua orang anggapnya enteng, nanti malah terlanjur menyebar dan menyesal kan di akhirnya gitu. Ya banyak contoh lah dari negara-negara yang sudah maju dan demokrasinya sudah mapan. Sama lihat sendiri media seberapa besar jumlah korbannya. Itu kan karena kalau negara demokrasi itu tidak sama dengan negara yang non demokrasi. Jadi demokrasi sulit, atur itu sulit. Oh ya kan? iya, karena banyaknya pertentangan Pak ya. Dikit-dikit Kebijakan pendapat orang beda-beda. Beda lagi dengan mungkin yang sistemnya monarki gitu. Jadi kayak benar harus patuh banget dengan atasan gitu lagi Pak ya. Betul. Disitulah. Jadi adalah sisi kelemahan demokrasi kalau menghadapi ini lebih sulit. Mungkin dicukupkan aja ya Pak ya. Ya, oke. Langsung aja ya Pak ya. Ya, pertanyaan pertama itu, menurut Anda itu corona itu seperti apa Pak? Ya kalau menurut saya, karena saya ini bukan ahli medis ya, jadi saya gampang-gampang aja. Jadi corona itu ya karena perkembangan dari penyakit flu. Jadi penyakit flu yang sangat akut, sehingga bisa menyebabkan dahaknya itu bisa sangat kental, Sampai sesak napas. sampai sesak napas. Jadi ya menurut saya itu hanya perkembangan dari penyakit flu. Terus dampaknya dari dampak corona ke masyarakat daerah sini itu seperti apa aja Pak? Dampaknya pas pandemi corona itu? Kalau di masyarakat sini karena nggak terlalu berdampak, soalnya kebetulan di warga sini itu banyak yang pegawai negeri. Jadi pegawai negeri, terus jadi mereka kan sudah ini secara perekonomian kan mereka Sudah mapan. mapan loh, tiap bulan digaji ya. Jadi nggak begitu berdampak, hanya beberapa orang saja yang pengusaha yang home industry itu yang sangat terdampak. Terus pertanyaan selanjutnya,
dampak perekonomian Anda saat wabah corona itu gimana Pak? Menurun Nah, apa? Iya, semakin menurun atau kalau saya pribadi itu memang sangat berdampak. Soalnya saya ini kan usaha ini ya, warung ya, usaha makanan. Jadi apalagi pada saat pandemi corona pertama-pertama itu kan jalan sini, ganggang sini sempat di lockdown. Jadi ya tetap perekonomian sangat terdampak dampak Pak ya? dengan adanya COVID-19 itu. Terus kemudian, nah ini solusinya Pak. Ketika kan jalan-jalan di lockdown, bisnis menurun, nah solusi jenengan apa nih untuk menangani bisnis tetap bisa jalan? Perekonomian lah bisa jalan. Kalau menangani supaya untuk menopang perekonomian keluarga saya tetap ini usaha saya warung ini tetap saya jalankan. Tapi saya pakai ini, saya buka usaha yang lain. Jadi saya pakai bisnis online. Jadi apa yang bisa saya jual lewat online. Jadi pokoknya menguntungkan bisa kita untuk cari untung. Ya, itu yang saya ambil pakai bisnis online, juga kuliner, juga kalau mungkin saya punya barang yang lain gitu saya jual lewat online. Berarti selain punya warung kopi, warung makanan ini bisnis sampingannya Online. warung online itu. Selama Bisnis online. Berupa apa itu Pak? Ya itu tadi. Saya Makanan? kan kulineran. Kulineran Jadi juga. saya menjemput bola. Hmm. Jadi saya jual lewat online. Ya, terus pencegahan menurut Anda sendiri tentang COVID ini, penyakit COVID, wabah COVID ini gimana? Pencegahan Anda yang diterapkan Anda? Kalau saya COVID ini kan karena ya seperti yang dari awal tadi itu kan perkembangan dari penyakit flu ya. Jadi paham saya seperti itu. Jadi saya harus jaga stamina tubuh. Ya sering minum madu gitu, terus vitamin C gitu, konsumsi. Pokoknya kalau bisa yang 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat. Tapi kalau memang cuman saya punya ini juga kalau saya sakit flu ya saya minum ini garam sama air cuka. Misalnya garam sama air cuka yuk di sini kan ini ya terutama air cukanya ini logika saya kalau kulit telur aja kalau kena cuka bisa hancur, apalagi kalau cuma dahak yang mengeras itu pasti juga hancur. Jadi agar kita tetap bisa bernafas itu herba saya seperti itu. Cuma ya kita harus bisa memperkirakan berapa komposisinya Ya, untuk air cukanya ya, itu. untuk sekedar tambahan ya, ini untuk warga ataupun Anda itu untuk menerapkan protokol PSBB dari pemerintah, meskipun warungnya tetap buka tapi tetap menjaga protokol itu tetap diterapkan, seperti cuci tangan ya, terus jam malam juga diterapkan, terus apa yang berkewajiban pakai masker, terus jaga jarak, physical distancing itu semoga bisa diterapkan gitu ya. Oh iya, kalau itu kita akan tetap Untuk menjaga, iya. aturan pemerintah seperti itu. Cukup sekian untuk wawancara pada malam hari ini. Terima kasih Bapaknya udah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ininya sekalian nggak Mas? Ya, salah nggak apa-apa. Amit ya Mas? Mungkin
Saya izin video Pak ya. Nggih. Makasih Pak.